Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian dari praktikum yang kami kerjakan kemarin. Yang beranggotakan saya sendiri Akbar Darmawan I07190007. Kemudian Dinami Fikasari I0719 1922. Terus As'ad Syarul Munir I0719 berapa? 015. Kemudian silakan Dina untuk menjelaskan. Oh ya. Praktikum yang modul 3 ini mengenai analisa aliran daya menggunakan perangkat lunak etap. Ini pertama kalinya kami praktikum menggunakan etap. Di sini diperintah adalah menyusun rangkaian seperti yang ada di layar ini. Dengan power grid sebesar 1250 MVASC. Terus busnya ada 2, bus 1 dan bus 2. Bus pertama itu 13,8 kV, yang kedua 4,16. Kemudian ada kabel, kemudian ada icon yang bawah sendiri ini, lamp load. Lamp load ini dengan PF-nya itu 90%. Nah, besarnya itu 4 MVA. Terus ada kabel juga, ini kabel di sini itu perintahnya adalah 1000 panjangnya, 1000 meter. Namun dalam pembuatannya nanti kita sesuaikan supaya tidak terjadi error. Dalam artian kabel ini bisa kita ubah sesuai dengan kita ubah nomornya supaya tidak terjadi error di kritikal maupun marginal nanti. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor di sini perintahnya adalah 150 kVAR yang masing-masing ukurannya 150, tapi ada 6 bank kapasitor. Nah, mungkin ini seperti ini rangkaiannya, dan dari kelompok kami udah membuat rangkaiannya, yang kemarin buat praktikum, langsung aja saya buka. Nah, ini rangkaian yang udah jadi atau yang udah kita simulasikan di minggu sebelumnya untuk praktikum. Nah, di sini sebelumnya itu ketika kami menggunakan kabelnya berukuran 1000 sesuai yang ada di modul 1000 M, ternyata terjadi error di kritikal dan marginal, sehingga kita ubah di kabel ini. Nah, di kabel ini saya ganti, kelompok kami memutuskan buat 100 M aja, nggak 1000. Nah, library-nya diganti menjadi nomor 84. Kemudian fasenya 750. Nah, ketika ini udah diganti, terus di oke, ternyata ketika di run, itu udah bisa berjalan. Udah nggak ada error lagi. Semula ketika kami menggunakan panjang 1000 meter dan nomor kabelnya 1, itu terjadi critical di sini, error di critical maupun marginal, di mana terjadi overload maupun under. Jadi kelebihan dan kekurangan juga. Nah, dari situ diakalin atau diubah-ubah dengan cara mengubah jenis kabelnya.
Sebenarnya bisa diubah dengan cara mengganti CB-nya atau parameter di trafo, tapi dengan ukuran kabel aja dan juga jenisnya ternyata udah berhasil. Setelah berhasil di-run, langsung aja di-save di report manager. Nah, kemarin sudah membuatnya, udah disimpan. Terus langsung aja aku buka. Ini hasil yang udah dijadikan PDF seperti ini. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama si As'ad. Ya. Mungkin dibukain yang ada tabelnya, yang lapsem atau modul. Lapsem. Oke. Nah, ini. Ya. Untuk tabel 1, itu kan spesifikasi sistem single line diagram. Nah, itu apa? Dibukain PDF-nya, Din. Ya. Apa? Itu. Itu kalau di PDF namanya Summary of Total Generation and Demand. Ya, itu bisa dilihat dari apa? Nilai-nilainya dari total demand, total motor load, total itu total motor load dan total static load. Nah, itu bisa apa? Dimasukkan ke untuk apa di tabel percobaan. Lalu apa hasil power faktornya juga tinggal dimasukkan. Lalu untuk tabel kedua untuk bus single line diagram. Bus, kalau bus itu di PDF namanya load flow report. Untuk jenis ya jenis tulis saja apa bus 1 atau bus 2 gitu. Untuk nominalnya ada di situ KV 13.800 itu, dan untuk KV operasi bernama bus loading summary report. Itu yang sudah dibebani. Setelah itu untuk tabel 3,3 yaitu kabel single line diagram. Itu parameter kabel namanya branch connection. Kalau di itu ya, bisa dilihat untuk branch connection ada T1 dan kabel satunya, itu nilai masing-masing tinggal dimasukin ke dalam tabel laporan. Lalu untuk tabel 3.4 yaitu trafo single line diagram. Parameter itunya T1. T1 trafo untuk namanya winding transformer input data. Ya, nilai-nilainya bisa tinggal dimasukin ke dalam laporan tabel. Lalu untuk tabel terakhir 3.5 parameter loss di PDF branch losses. Untuk bagian ini bagian losses, tinggal kabel 1 dan trafonya tinggal diinputkan ke dalam tabel 3.5. Itu hasilnya. Setelah itu analisis bisa dilanjutkan oleh teman saya, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk analisa percobaan di atas yaitu
Pada percobaan di atas telah dilakukan mengenai aliran daya menggunakan perangkat lunak etap. Dalam percobaan ini terdiri oleh satu power grid, 3 sirkuit breaker CB, 2 bus dan trafo, 6 bank kapasitor dan kabel. Ketika melakukan percobaan terjadi alert kritikal dan marginal yang menyebabkan beberapa hal seperti overload atau under voltage. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa parameter atau komponen yang ada bisa diubah atau diperbaiki, diantaranya rating CB, jenis atau ukuran kabel, atau parameter trafo dari alat terdekat. Untuk tegangan di bus dan beban dibiarkan seperti modul saja. Pada etap ini dapat menganalisa mengenai single line diagram. Terdapat analisa low flow di mana terdapat load flow daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit melalui saluran transmisi hingga sampai melalui bebannya. Idealnya, daya yang dikirim dan diterima harus sama. Seperti pada tabel 3.1, nilai total daya sistem dengan total beban itu sama. Namun terdapat perbedaan pada daya total sistem dan beban statis. Hal ini bisa terjadi tergantung dari beban. Ditinjau dari pengukuran daya reaktif delivery sisi pembangkit dan daya reaktif received sisi pembangkit. Nilai positif berarti arus tertinggal tegangan, sedangkan negatif berarti arus mendahului tegangan. Pada masing-masing jalur mempunyai sirkuit breaker untuk proteksi sistem transmisi dari kendala listrik, misal short circuit. Bus sendiri berfungsi dalam dampak keamanan operasi sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah losses trafo, yang sama sangat jauh berbeda dengan loss yang ada di kabel. Ini dikarenakan ada beban pada kabel yang lebih besar dibandingkan beban di trafo. Berbeda dengan transformator dengan pembebanan batas wajar yang tidak mengalami rugi-rugi daya besar. Trafo ini mengalami rugi-rugi daya reaktif yang besar dibandingkan dengan kabel yang disebabkan karena pembangkitan medan magnet pada kumparan primer. Sehingga rugi-rugi daya reaktif lebih besar daripada kabel transmisi. Pertanyaan ini juga nih. Ya, nah berdasarkan yang ada itu percobaan menggunakan etap ini bisa disimpulkan bahwa single line diagram itu sebuah diagram yang digunakan untuk mengetahui sistem secara menyeluruh untuk keperluan analisis aliran daya. Aliran daya ini menggambarkan bagaimana daya yang dibangkitkan ditransmisikan dari sumber pembangkit sampai ketemu dengan beban sehingga dapat diketahui rugi-ruginya saat daya itu dikirim dari sumber sampai ke beban tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.